Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik AC. Pada rangkaian listrik AC, selain ada hambatan resistor, akan ada variabel lain, yaitu namanya reaktansi kapasitif sama reaktansi induktif. Nah, sekarang kita akan bahas. Jadi rangkaian tegangan AC karena berupa gelombang bolak-balik bisa ditulis seperti ini, V sama dengan A sin omega T. Omega itu adalah 2πf ya. Misalkan rumah kita berarti 220 sin 2pi kali 50 kali T. Nah, oke. Ketika tegangan berupa sinus ini melewati suatu induktif atau kapasitif, maka induktif sama kapasitif itu akan berubah menjadi hambatan. Berapa besar hambatannya? Nah, rumusnya adalah XL, reaktansi induktif adalah omega kali L ya. Kalau kapasitor atau kapasitif, berapa besar hambatan yang terbentuk bila rangkaian tegangan bolak-balik melewati kapasitor? Rumusnya adalah 1 per omega kali C ya. Misalkan dalam suatu rangkaian pasti tidak ada resistor murni atau induktor murni. Kebanyakan resistor gabung dengan induktor, resistor gabung dengan kapasitor dan sebagainya. Kalau dalam rangkaian tegangan AC, induktif dilambangkan dengan semua beban yang berupa bilitan. Misalkan mesin listrik, dinamo, kipas angin, sanyo, AC dan sebagainya. Itu kan ada bilitannya. Berarti bebannya adalah beban induktif. R itu apa? R itu berarti semua yang berupa lampu, jaringan itu ada resistornya. Jadi misalkan suatu rangkaian resistor sama induktor digabung jadi satu, berapa besar total hambatannya? Total hambatan antara R sama L disebut Z. Z itu adalah impedansi ya. Z, rumusnya Z kuadrat adalah R kuadrat tambah XL kuadrat. Kalau C, R sama C itu apa dilambangkan kalau di dalam kehidupan nyata? Kalau dalam kehidupan sehari-hari jarang ada suatu beban yang dilambangkan dengan C. Tapi kalau dalam industri, pabrik dan sebagainya, C itu memang benar-benar kapasitor. Jadi kapasitor kapasitor bank. Nah, jadi dalam pabrik itu ada namanya kapasitor bank. Gitu ya. Nah, jadi misalkan tegangan AC melewati kapasitor bank, kapasitor banknya akan berubah jadi hambatan. R sama C, R itu hambatan, C itu hambatan, maka totalnya disebut Z, impedansi. Z juga impedansi. Z kuadrat rumusnya sama dengan RR kuadrat tambah XC kuadrat. Nah, dua-dua ini rumusnya sama, cuman XL kembali lagi rumusnya adalah omega kali L, XC rumusnya adalah 1 per omega C. Itu kalau seri. Kalau paralel, nah, oke. Ini paralel. Nah, jadi 1 per Z kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat tambah 1 per SL kuadrat. Paralel 1 per Z kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat tambah 1 per XC kuadrat. Nah, contoh soal. Misalkan ada suatu rangkaian seperti ini. Tegangan sinus 100 sin 1000 T. Ada hambatan 3 ohm sama 4 mili Henry. Ingat satuan induktor adalah mili Henry ya. Jadi XL adalah omega kali L. Nah, 100 sin omega T berarti omega adalah 1000 kali L, nya 4 kali 10 pangkat 3, jadi 4 ohm. Z kuadrat sama dengan R kuadrat tambah XL kuadrat, ketemu 5 ohm. Oke, sekarang yang paralel. Misalkan
rangkaian seperti ini. Langsung saya tulis omeganya adalah 1000, 4 ohm sama 50 mikrofarad. Nah, kapasitor satuannya adalah farad. Biasanya pakai mikrofarad ya, mikro depannya. Mili ada, mikro dan mili. Ya. Xc sama dengan 1 per omega C. 1 per 1000 kali 50 mikro itu 10 pangkat min 6. Nah, jadi ketemu 20 ohm. Karena paralel maka rumusnya 1 per Z kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat tambah 1 per XC kuadrat. Dan seterusnya 4 kuadrat, 1 per 4 kuadrat tambah 1 per 20 kuadrat. Dan seterusnya disederhanakan jadi seperti ini ya. Silahkan ini Z-nya disederhanakan sendiri. Satuannya adalah ohm. Oke, demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.